Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini hari Sabtu, maka seperti biasa hari Sabtu sudah tidak ada lagi bintang 3. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Kondisi BTC ya nggak ideal tentunya ya, dan saat jebol EMA 50 dan 20 ini sering kali terjadi pelemahan tren begitu ya. Nah, buat lo yang penasaran apa aja skenario yang bisa terjadi setelah BTC kehilangan EMA 50 dan 20, boleh stay tune. Nanti malam kita akan bikin satu video khusus pembahasan mengenai skenario-skenario yang mungkin terjadi begitu. Jadi buat lo yang penasaran, sekali lagi bisa stay tune, nanti malam kita akan up video specifically untuk kondisi BTC yang sekarang ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Dia ya kemarin menguat lagi, mulai retest ke upper band, sedikit ke reject, tapi ya intinya trajektorinya cenderung ke atas. Ya dia masih secara struktur very bullish, masih higher high, higher low, higher high, higher low dan seterusnya begitu ya. So just keep it 60-40. Begitu, walaupun I get it ya, balance sheet mulai meningkat, tetapi BTCD tetap kuat karena ya sekali lagi ada ketidakpastian secara politik ya maupun ya makroekonomi plus juga konflik ya. Kalau ngomongin soal konflik, apalagi ini berhubungan sama news kita hari ini juga ya. Jadi ini update mengenai konflik di Middle East ya antara Israel dengan Iran. Nah, sekarang ya Trump ada deadline untuk 2 minggu. Jadi 2 minggu ke depan Trump akan memutuskan untuk join dengan Israel atau malah akan minta untuk ceasefire. Nah, ini sekali lagi deadline-nya masih 2 minggu. Nah, kenapa ada deadline seperti ini? Awalnya kan Trump udah siap nih, wah udah guns blazing begitu kan, udah ke dia udah bawa USS Nimitz ke Middle East ya, itu aircraft carrier ya, udah sepertinya awalnya kayak mau mendukung Israel full, tapi sekarang ada kayak ketidakpastian dari Trump. Kenapa? Karena katanya desas-desusnya Putin itu menyatakan ke Trump bahwa Iran ini nggak ada rencana untuk buat senjata, nggak ada rencana untuk bikin WMD begitu. Jadi ya katanya plutonium ya kalau nggak salah, plutonium itu atau uranium, gue lupa antara uranium atau plutonium lah, itu sama-sama bisa jadi bahan bakar untuk nuklir kan ya. Nah itu katanya Iran itu ada beberapa tempat yang mereka sudah siapkan untuk enrichment plutonium atau uranium begitu. Nah awalnya itu dituduhkan oleh Israel sebagai upaya Iran untuk membuat senjata nuklir begitu. Nah makanya Trump awalnya mungkin oke, kita bareng-bareng hajar gitu sama Israel. Nah tapi Putin mungkin udah ngobrol nih sama Trump, kalau gue perhatiin ya. Desas-desusnya dia udah mulai ngobrol ke Trump dan menyatakan bahwa enggak, bukan buat untuk senjata begitu. Malah mungkin kedepannya bisa dipakai untuk bikin ya PLTN mungkin ya, pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain-lain. Nah apakah itu benar atau enggak masih belum jelas, makanya ya ada deadline 2 minggu ke depan ya. Ya tinggal kita lihat ya 2 minggu ke depan apakah Trump akan bergabung dengan Israel dan menyerang Iran atau bagaimana nih. Dan maksudnya join Israel tuh to what extent begitu. Apakah akan seperti dulu waktu di Vietnam di mana dia benar-benar menerjunkan tentaranya bersama-sama ke sana atau gimana nih. Karena kalau sampai ke titik itu ya bahaya sih kalau seperti itu ya. Kalau sampai tentara US masuk ke daerah Middle East, ngebantu Israel secara langsung, ngasih bantu tank, ngasih bantu persenjataan, ngasih bantu juga tentara. Wah itu konfliknya bisa berkepanjangan menurut gua begitu. Jadi ya semoga 2 minggu ini hasilnya ceasefire. Itu yang paling idealnya begitu. Jangan sampai Trump ikutan perang bareng Israel. Itu skenario yang paling kita tidak mau. Karena kalau terjadi konflik seperti ini ya panjang lebar, itu akan menjadi alasan lagi untuk the Fed untuk tidak melakukan, ya nggak usah ngomong QE deh ya, ngomong monetary policy yang lebih loose saja, itu akan susah kalau US masuk ke dalam konflik lagi begitu ya. Nah dan selanjutnya kalau kita di sini juga ya, jadi sebenarnya sudah ada diplomatic mission antara Israel dan Iran, tetapi sampai sekarang sudah 2 minggu ya, sudah masuk, sorry bukan 2 minggu tapi sudah masuk ke minggu kedua, masih terus saling tembak menembak begitu ya. Jadi ya semoga bisa cepat beres begitu, karena gini ya, sebenarnya ada titik terangnya ya. Ini statement dari Iran ya. Jadi Iran is ready to consider diplomacy if aggression ceases. Ya, jadi kalau agresi dari Israel berhenti, Iran siap untuk diplomasi. Begitu. Dan
Nah, tapi ini mungkin yang keduanya yang nggak tahu nih, rada susah mungkin ya. Dia menyatakan bahwa agresornya ini harus held accountable. Nah, which is kita tahu Israel nggak mungkin mau di held accountable for that, begitu kan. Ya, jadi lagi-lagi sedikit repot sih ya. Ya, semoga Trump memutuskan untuk ceasefire 2 minggu lagi. Begitu, karena kalau tidak sampai ceasefire, US sampai dia ikut campurnya sampai kayak zaman Vietnam di tahun 60-an. It's not gonna be good. Ya. Oke, langsung aja kita ke komen. Yang pertama dari Have Fun Video. Bang, mohon masukannya. Saya alokasi dana ke kripto 39%. Nah, 70%-nya di BTC. Oke, itu berarti udah benar ya. BTC-nya menjadi fondasi ya. Lalu sisanya 37% saham, 24% emas. Nah, katanya di sini dari semua dana yang dia anggarkan, 50% belum terpakai. Saran Bang Toshi lebih baik tunggu perang mereda atau bagaimana ya? Untuk kripto targetnya akhir tahun, sedangkan saham dan emas untuk jangka panjang begitu. Ntar ini 3937 ini. Oke ya. Ntar. Ini kok masih digabungin semua lebih dari 50. Oke. Pokoknya gini lah. Gue dari perspektif kriptonya aja. Kalau dari perspektif kriptonya selama lu 70% BTC nggak masalah. Begitu ya. Dan ya sisanya lu mau diversifikasi ke saham, ke emas, boleh-boleh saja. Begitu ya. Nah, dari dana yang belum terpakainya mending tunggu perang mereda atau apa ya. Gini, kalau sebenarnya lo takut perang ini bisa bikin lebih parah lagi, di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, biasanya emas cenderung performanya bagus. Walaupun ya dengan catatan kemarin mulai ada sedikit koreksi ya. Tetapi in general, saat lagi banyak ketidakpastian, ya di gold begitu. Tapi ya dari perspektif kita sebagai investor kripto, ya kita tahu teori cycle juga sampai sekarang masih belum pernah pecah. Jadi ya mungkin boleh pertimbangkan di BTC dan emas begitu. Nah, kalau saham ya baik lagi satu gue nggak akan terlalu banyak komen juga karena itu not my area of expertise juga begitu. Tapi historically speaking ya apalagi kalau sampai ya saham juga apa sih tergantung ya. Kan lu saham bisa sektor mana. Tapi kalau misalkan lu ngambil sektor tertentu yang dirugikan dengan perang ini, ya lu mungkin bisa terjun payung juga gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lebih paling secure di emas ya, yang keduanya ya di BTC begitu. Kalau saham lagi-lagi tergantung apa jenis saham yang lu ambil. Apakah lu ngambil saham-saham yang kena nggak si industrinya sama sama kebijakan mungkin dari The Fed atau juga dari efek konflik di Middle East dan seterusnya begitu ya. Ya siapa tahu kan lu kalau megang sahamnya Lockheed Martin ya itu produsen senjata US ya mungkin malah cuan begitu kan. Jadi ya balik lagi saham ya tergantung ya lu ambil saham jenis apa begitu ya. Next dari Santoso Budi. Benar sekali Mak Toshi, mending diam saja kalau punya BTC. Yes, benar. Silent is golden ya. Jadi males lah ya, males. Lu punya BTC kalau lagi turun dihina-hina. Gimana BTC lu? Katanya Sultan, bla 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 dibacotin. Waktu naik, bro, kripto lagi luar biasa ya. Aduh bro, boleh lah bro, pinjam dulu 100. Wah ya, luar biasa. Jadi mendingan diam-diam saja tiba-tiba Sultan. Begitu ya. Kalau ditanya dari mana duitnya? Dari yang di atas, dikasih berkat dari yang di atas. Nggak bohong dong, bener kan? Dikasih berkat dari yang di atas ya, dikasih nalar yang baik ya sehingga akumulasi begitu kan ya. Jadi tidak bohong juga ya, tapi lebih baik keep it private. Makanya gue tuh lebih suka hidup tuh private, nggak perlu membuktikan diri ke siapapun. Satu-satunya orang yang perlu lu buktikan ya diri lu tuh cuma ke diri lu sendiri gitu. Lu buktikan ke diri lu bahwa lu bisa berhasil, nggak perlu orang lain tahu begitu ya, karena kalau udah tahu ujung-ujungnya nggak enak antara minjem atau nyinyir ke lu gitu. Jadi ya mendingan orang gak usah tahu. Next dari Edward ya. Siap Bang Toshi, terima kasih luar biasa infonya. Sehat selalu buat abang sekeluarga. Amin ya. Alhamdulillah saya future 5 tahun. Sangat berguna infonya buat persiapan akumulasi dengan tidak over leverage dan tetap diversifikasi. And salam untuk bertuai dan tahan emosi. Kuatkan mental kita bersama. Mantap. Yes ya. Mantap ya. Intinya apa? Intinya terus konsisten aja ya dalam masa-masa yang mungkin lagi tidak enak seperti ini ya. Kita harus terus disiplin ya, tetap diversifikasi, jangan over leverage gitu. Kadang-kadang kita bisa terlalu gini di masa-masa drop kayak gini. Kadang-kadang tuh kita suka berpikir bahwa wah
ini kesempatan nih ya. Nah, kesempatan kadang-kadang jadi suka kebawa nafsu dan over leverage. Jadi hati-hati ya. Memang kesempatan ya, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Karena tidak pernah ada hal yang berlebihan tuh bagus. Bahkan terlalu kaya berlebihan pun itu bisa negatif. Kebayang gak sih? Terlalu kaya aja bisa negatif gitu. Jadi ya jangan apa-apa jangan berlebihan lah begitu ya. Mantap. Next, dari teknisi HP Bogor di menit 11.58 ya. Karena manusia itu sifat dasarnya emang rada bangke. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Toshi 20 Juni 2025. Ya, tapi bener gak sih? Ya seringnya begitu loh. Ya makanya gue bilang gue lebih prefer orang-orang nggak tahu. Jadi rata-rata teman-teman gue orang-orang ya bukan teman-teman lah, acquaintance gue yang tidak dekat tuh nggak tahu gue ngapain, gue punya aset apa aja nggak ada yang tahu begitu ya. Jadi kadang-kadang ya jadi lebih enak hidupnya drama free begitu ya, karena ya baik lagi sifat manusia tuh memang rada bangke dasarnya gitu ya. Kalau udah iri dengki itu kadang-kadang bisa aduh ya bikin capek begitu ya. Next. Dari Arfi Astina Lutfi. Halo Kotoshi, mohon maaf mau tanya. Terkadang bingung dengan setup future. Contoh kayak yang Kotoshi pakai Margex di ETH/USD. Dia kena retest pertama di 2363. Tapi di tempat lain nggak kena. Contoh kayak Binance atau Bitstamp. Jadi bingung nentuin struktur karena nggak tahu Kotoshi ambil di 2363 dan yang lainnya dari struktur mana. Nah itu ya kadang-kadang gini ya, dari exchanger A ke B ke C itu bisa berbeda-beda. Dan memang kadang-kadang gue juga ada beberapa kali, aduh nggak kena nih ternyata ya di apa namanya di exchanger lu pakai. Nah jadi kalau menurut gua patokannya tetap pakai exchanger yang lu pakai aja. Kalau di exchanger lu tidak ada retest di situ ya sudah, berarti ya jangan dipaksakan buka begitu saja ya. Oke, beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, maka ini sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya, sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga
mereka itu ada ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik, silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke XRP. Untuk XRP kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2,09491 ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2,13879 ya. Alias kita bisa limit nih posisi longnya. Jadi kalau sampai retest langsung otomatis kebuka ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,09491. Sisanya ya masih ada struktur lagi sih di bawah, tapi ya sekarang satu dulu aja deh ya. Oke, untuk selanjutnya ada di Cardano. Untuk Cardano sama nih, sudah terjadi retest pertama di struktur support di angka 0,571. Kita bisa limit posisi long di sini. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP. Ini sebenarnya lumayan optimistik ya di sini ya. Di angka 0,62528 ya. Ini mungkin buat yang agresifnya. Yang lebih konservatif mungkin boleh di sini nih ya. Ini struktur sebenarnya kemarin gue lupa update nih. Nah, oke di sini ya. Di angka sebentar. Salah ini. Oke, sip ya. Di angka 0,607497 ya. Itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spot di angka 0,571 lalu juga di 0,5347 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Oh, sorry. Satu lagi nyaris kelewat ya. Ada SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya. Dia belum ada retest lagi ke support maupun resisten ya. Maka dari itu belum ada setup futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 2,4109 ya. Nah, beres. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa ya, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan selamat bertuai ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.